Anda masih bersama kami di kabar hari ini. Pemirsa, sidang pra-peradilan yang diajukan oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK nonaktif, Firly Bahuri, kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang yang dipimpin oleh Hakim Tunggal Imelda Herawati mengagendakan pemeriksaan saksi fakta. Tim kuasa hukum Firly menghadirkan dua saksi, salah satunya adalah Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Adapun Firly Bahuri tidak hadir dalam persidangan hari ini. Sidang pra-peradilan akan berlangsung secara maraton setiap hari hingga pembacaan vonis pada 19 Desember 2023 mendatang. Dan Dewan Pengawas KPK menjadwalkan sidang kode etik terhadap Firly Bahuri hari ini. Namun di panggilan kedua ini, Firly Bahuri lagi-lagi tidak hadir. Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi KPK hari ini menjadwalkan sidang etik terhadap Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri. Panggilan hari ini merupakan panggilan kedua. Namun lagi-lagi, Firly Bahuri meminta kepada Dewan Pengawas agar sidang etik atas dirinya ditunda. Dewas telah menerima pesan singkat yang dikirim oleh Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri untuk menunda sidang kode etik hingga putusan sidang pra-peradilan dirinya telah selesai diputuskan. Dewan Pengawas pun menunda sidang kode etik Firly Bahuri sampai tanggal 20 Desember mendatang. Untuk sidangnya ditunda karena yang bersangkutan sedang konsentrasi untuk sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Untuk itu minta ditunda sampai setelah putusan pra-peradilan. Tadi majelis sudah menyidangkan, kemudian musyawarah dari majelis itu memutuskan sidang etik hari ini kami tunda sampai dengan hari Rabu tanggal 20 Desember 2023. Pukul 9 akan disidangkan lagi, dan apabila Pak Firly Bahuri tidak hadir dalam persidangan tanggal 20 Desember 2023 itu, maka sidang tetap akan dilanjutkan. Albertina Ho menyampaikan jika di tanggal 20 Desember nanti Firly kembali mangkir, sidang etik akan tetap dilaksanakan. Salah satu yang dibahas nantinya dalam sidang etik terhadap Firly Bahuri adalah adanya transaksi falas mencapai 7,5 miliar rupiah. Sampai sekitar sejumlah 7,5 M ya. Nah itu kan itu masuk di etik, itu juga akan kita periksa nanti di persidangan. Sebelumnya Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan menjelaskan pihaknya telah mengumpulkan 3 dugaan pelanggaran etik yang cukup bukti untuk dapat membawa perkara Firly ke dalam sidang etik. Dari Jakarta, Ikra Anggana, Firdaus, TV One mengabarkan. Firly Bahuri sedang disibukkan dengan urusan hukum. Berstatus sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan, Firly juga masih harus berurusan dengan proses pra-peradilan hingga Dewan Pengawas KPK. Ketua nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri sedang berkutat dengan perkara hukum yang membelitnya. Firly yang sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo kini harus berurusan dengan penyidik. Firly juga harus menghadapi proses pra-peradilan sebagai buah perlawanannya terhadap Kapolda Metro Jaya terkait penetapan dirinya sebagai tersangka tersebut. Di sisi lain, Firly juga harus berurusan dengan Dewan Pengawas KPK menyusul viralnya foto kebersamaan Firly dengan SYL beberapa waktu lalu. Menyandang status sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan, Firly setidaknya sudah 2 kali memenuhi panggilan penyidik, yakni pada 1 dan 6 Desember lalu. Sementara pada Selasa 12 Desember 2023, sidang lanjutan pra-peradilan Firly digelar.
Dalam sidang itu, Polda Metro Jaya mengungkap bukti-bukti terjadinya pertemuan, penyerahan, penerimaan, serta transaksi antara Firly dan SYL. Sampai sekitar sejumlah 7,5 M ya. Nah itu kan itu masuk di etik, itu juga akan kita periksa nanti di persidangan. Berdalih masih melakoni serangkaian proses pra-peradilan, Firly yang sedianya menjalani sidang etik pada Kamis 14 Desember 2023 mengajukan permohonan ke Dewas KPK agar sidang etik ditunda hingga setelah tanggal 18 Desember 2023. Dewas KPK pun mengabulkan permohonan Firly dan akan menggelar sidang etik itu pada 20 Desember mendatang. Untuk sidangnya ditunda karena yang bersangkutan sedang konsentrasi untuk sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Untuk itu minta ditunda sampai setelah putusan pra-peradilan. Tadi majelis sudah menyidangkan, kemudian musyawarah dari majelis itu memutuskan sidang etik hari ini kami tunda sampai dengan hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 pukul 9 akan disidangkan lagi, dan apabila Pak Firly Bahuri tidak hadir dalam persidangan tanggal 20 Desember 2023 itu, maka sidang tetap akan dilanjutkan. Tim TV One mengabarkan.